Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada proses pembelajaran di bab 8, yaitu partikel menyusun benda dan makhluk hidup. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba membahas soal, di mana soal tersebut ada di materi IPA kelas 9 di kurikulum 2013. Ada beberapa soal yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Silahkan disimak, siapkan buku catatan, dan kita akan belajar bersama-sama. Soal pertama, suatu zat yang dengan reaksi kimia tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain, itu disebut dengan apa? Option jawabannya A, pertama unsur, kemudian B, molekul, C, senyawa, dan D, campuran. Anak-anak, saat kita membahas materi tersebut, maka kita harus memahami apa itu pengertian unsur, apa itu pengertian molekul, apa itu pengertian senyawa, dan sekaligus apa itu pengertian campuran. Kita mulai dari yang pertama dulu, unsur. Unsur dapat didefinisikan sebagai zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Itu unsur. Kemudian yang kedua itu adalah molekul. Molekul adalah gabungan atau ikatan beberapa atom unsur, di mana molekul dibedakan menjadi dua, yaitu molekul unsur apabila atom penyusunnya adalah jenisnya sama, atau dengan kata lain, molekul unsur adalah gabungan atom yang sama jenisnya. Kita ambil contoh adalah O2, di mana O2 tersusun atas dua atom O, kemudian ada H2, kemudian ada N2, sama-sama penyusunnya adalah untuk N2 itu adalah nitrogen, 2 nitrogen, kemudian H2 adalah 2 oksigen. Kemudian yang kedua adalah molekul senyawa, adalah gabungan atom unsur yang berbeda jenisnya. Kita ambil contoh adalah H2O, di mana H2O itu tersusun atas 2 atom H dan 1 atom O. Kemudian H2S, di mana H2S tersebut tersusun atas 2 atom H dan 1 atom S. Kemudian lagi adalah CO2, karbon dioksida, di mana karbon dioksida tersusun atas 1 atom C dan 2 atom oksigen. Kita lanjut berikutnya dalam pengertian senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia biasa. Senyawa merupakan zat murni yang masih dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana, atau berdasarkan unsur-unsur penyusunnya melalui reaksi kimia biasa. Kemudian berikutnya adalah campuran. Campuran adalah suatu materi yang disusun oleh beberapa zat tunggal, baik berupa unsur atau senyawa dengan komposisi yang tidak tetap. Di dalam campuran, sifat dari materi penyusunnya tidak dapat berubah karena gabungan beberapa zat dalam campuran tidak melakukan reaksi kimia. Dari 4 pengertian tersebut, unsur, molekul, senyawa, dan campuran, maka jawaban yang benar untuk nomor tersebut, adalah unsur. Berarti jawaban untuk nomor 1 adalah A. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 2 membahas tentang teori atom. Teori atom yang menyatakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari materi dan digambarkan sebagai bola pejal adalah titik-titik. Artinya teori atom yang tersebut yang kita bacakan, apakah dia termasuk teori atom Rutherford, Thomson, Dalton, dan Bohr? Untuk memahaminya, kita harus mengambil kata kunci. Pertama, merupakan bagian terkecil dari materi dan digambarkan sebagai bola pejal. Nah, kita akan bahasnya satu-satu.
Pertama adalah perkembangan teori atom. Yang pertama adalah John Dalton. Atom sebagai bola pejal. Atom sebagai bola pejal. Kata kuncinya sudah ketemu, bola pejal. Dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Kemudian, setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik, atom-atom yang identik satu sama lain. Atom-atom dari unsur berbeda mempunyai atom berbeda. Atom-atom dan dapat bergabung dengan perbandingan tertentu membentuk suatu senyawa. Jadi kata kunci pada teori atom Dalton itu adalah atom sebagai bola pejal. Kemudian yang kedua, setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama lain. Teori atom yang kedua itu adalah Joseph John Thomson. Dia mengatakan bahwa atom merupakan bola bermuatan positif. Ingat, atom merupakan bola bermuatan positif. Dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron yang bermuatan negatif seperti roti kismis. Jadi, kata kunci pada teori atom J.J. Thomson, pertama, atom merupakan bola bermuatan positif. Bola bermuatan positif. Dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron yang bermuatan negatif, seperti roti kismis atau seperti kismis di dalam roti. Itu kata kuncinya. Teori atom yang ketiga itu adalah Ernest Rutherford, di mana dia mengatakan bahwa atom sebagai bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom, di mana inti atom tersebut merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, sedangkan elektron berputar mengelilingi inti atom. Jadi teori atom Rutherford mengatakan bahwa atom itu sebagai bola, di mana di tengah-tengahnya terdapat inti atom, dan inti atom ini merupakan muatan positif dan sekaligus merupakan pusat massa. Sedangkan elektron akan berputar mengelilingi inti tersebut. Teori atom yang keempat itu adalah Niels Bohr. Ini sama bersama, atom terdiri atas inti yang menjadi pusat massa atom. Hampir sama dengan teori atom Rutherford. Kemudian, saya ulangi, bahwa Bohr mengatakan atom terdiri atas inti yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sedangkan, elektron bergerak di sekeliling inti pada lintasan tertentu, di mana lintasan tertentu tersebut kita sebut dengan istilah orbit, atau yang biasa disebut dengan kulit-kulit atom. Dan selama elektron mengelilingi inti, maka elektron tidak memancarkan energi. Teori atom yang kelima itu adalah teori atom modern atau mekanika gelombang, di mana pada teori mekanika gelombang, atom tersusun atas partikel subatom, yaitu adanya neutron, kemudian proton, dan elektron. Jadi, menurut teori atom modern mekanika gelombang, atom tersusun atas partikel subatom, di mana partikel subatom tersebut adalah neutron, proton, dan elektron. Kemudian neutron, dan proton menjadi satu membentuk inti. Nah, pada membentuk inti yang padat disebut nukleus atau inti atom. Sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti hampir dalam kecepatan cahaya membentuk awan elektron. Itu adalah perkembangan dari teori atom John Dalton, J.J. Thomson, kemudian Rutherford, Bohr, dan terakhir adalah mekanika gelombang. Kalau kita melihat soal di atas, di sini ada kata kunci bola pejal. Maka dengan demikian, kata kunci tersebut merupakan teori atom menurut Dalton. Kita lanjut pembahasan soal berikutnya. Iya, kita perhatikan pada gambar tersebut. Di sini kalau kita kembali ke teori atom modern, maka di sini adalah intinya
tengah-tengah ini adalah intinya, terdiri atas muatan positif dan tanpa bermuatan. Kemudian pada lintasan ini ada orbitnya, di mana pada lintasan masing-masing kulit itu ada elektron yang beredar mengelilingi muatan positif dan neutron atau mengelilingi inti atom. Atau lebih jelasnya kita akan membahasnya seperti ini. Ya. Nomor 1, kalau kita kembali, di sini ada nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, 4, 5. Kita akan membahasnya satu-satu. Nomor 1 adalah inti atom, di mana inti atom terdiri atas nomor 2, proton, kemudian terdiri atas neutron. Kemudian pada kulit-kulit atom ini pada nomor 5 ada muatan negatif yang kita sebut elektron. Kemudian ada lintasan tempat elektron beredar mengelilingi inti atom, kita sebut dengan istilah kulit atom. Ya. Jadi dari gambaran ini kita akan tahu nomor 1 di gambar samping ini, nomor 1 ini sama dengan ini. Ya, sama dengan. Kemudian nomor 2 ini, nomor 2 sama dengan ini. Sedangkan nomor 3 ini sama dengan elektron. Ya. Sedangkan nomor 4, mungkin yang dimaksud pada soal ini, nomor 4 adalah kulit atom. Dari keterangan tersebut kita bisa tahu bahwa nomor 1 adalah neutron, nomor 2 adalah proton, nomor 3 adalah elektron. Pertanyaannya, dari gambar tersebut yang menunjukkan neutron. Nah, neutron itu berarti adalah nomor 1. Jawabannya ini. Kita lanjut soal berikutnya. Senyawa NaCl. Kita pahami NaCl adalah natrium klorida, terbentuk dari Na+ dan Cl-. Nah, yang merupakan anion. Nah, pertanyaannya, yang merupakan anion adalah A. NaCl, B. Na, C. Na+, dan D. Cl-. Satu hal yang harus kita pahami, bahwa kita harus tahu dulu apa itu anion. Nah, kita akan membahasnya. Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Ion itu adalah atom yang bermuatan listrik. Ini bermuatan listrik. Ion yang bermuatan listrik positif kita sebut dengan istilah kation. Sedangkan ion yang bermuatan listrik negatif kita namakan dengan istilah anion. Kita sudah tahu. Berarti kita lanjut dulu. Kemudian kation dan anion berupa ion tunggal, satu jenis atom. Dapat pula ion poliatom, mengandung 2 atau lebih atom yang berbeda. Kalau kita lihat pada ilustrasi di bawah ini, di sini adalah kation, kemudian di sini adalah Ag dengan 1+, muatan positif. Kemudian hidronium H3O+, kemudian amonium NH4+. Ini sama-sama muatannya positif. Ini muatannya positif, muatannya positif. Karena muatan positif kita namakan istilah kation. Sedangkan anion hidroksida ini ada muatan negatif, ada muatan negatif, ada muatan negatif. Muatan negatif kita sebut istilah anion. Nah, kalau kita lanjut, proses pembentukan ion itu kita namakan dengan istilah ionisasi. Kemudian gaya tarik menarik antara kation dan anion dalam suatu senyawa disebut dengan ikatan ionik. Kita kembali ke soal dulu. Tadi kita mengatakan bahwa natrium klorida NaCl kalau kita uraikan akan menghasilkan ini Na+ dan Cl-. Dari keterangan jelas kita tahu bahwa Na+ merupakan kation, sedangkan Cl- merupakan anion. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang D. Lanjut soal berikutnya. Suatu atom karbon memiliki nomor atom 6 dan nomor massa atom 12, maka elektron terluarnya adalah berapa? Apakah 2, 4, 6, atau 12? Kita coba untuk menelaah soal tersebut. Kita awali dengan konfigurasi elektron dulu.
Konfigurasi elektron adalah susunan elektron pada kulit-kulit atom. Kulit atom terbagi menjadi 4, ada kulit K, L, M, dan N. Kemudian jumlah elektron maksimal yang ditempati setiap kulit itu kita hitung dengan formula 2n². Kita ambil contoh. K itu kulit pertama, maka maksimal mampu menampung dengan rumus 2n². N-nya sama dengan 1, berarti 1 kuadrat itu sama dengan 1 dikalikan 2, maka maksimalnya adalah 2. Kemudian N sama dengan 2, artinya kulit kedua, maka maksimalnya adalah 2 kuadrat sama dengan 4 dikalikan 2, ketemunya adalah 8. Sedangkan N sama dengan 3, otomatis 2 kali 3 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9, dikalikan 2, ketemunya 18. Yang kulit N, kalian bisa menghitungnya sendiri. Atom dapat melepas elektron yang akan terjadi ion positif. Kalau atom melepaskan elektron, maka akan terjadi muatan positif, ion positif. Hal ini terjadi karena jumlah elektron menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan proton. Begitu pula sebaliknya, atom juga dapat menerima elektron yang akan menjadi perbuatan ion negatif. Penyebabnya adalah jumlah elektron menjadi lebih banyak daripada proton. Yang perlu kita ingat bahwa pada awalnya ini jumlah elektron dan proton itu sama, karena jumlah proton dan proton itu sama, maka dikatakan bersifat netral karena seimbang. Jika salah satu dari kedua unsur atom tersebut jumlahnya lebih banyak, maka akan menjadi ion positif maupun ion negatif, tergantung unsur mana yang lebih banyak. Sekarang kita kembali ke soal. Kalau kita kembali ke sini di soal tersebut, kita harus tahu apa itu A, apa itu Z, di mana A adalah massa atom terdiri atas proton dan neutron. Kemudian Z adalah nomor massa, di mana nomor massa sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, sekarang untuk menentukan elektron terluarnya, maka yang kita pakai adalah nomor atom. Yang kita pakai adalah nomor atom. Jadi bukan nomor massa. Oleh karena itu, konfigurasi elektronnya menjadi 12 itu adalah nomor massa, 6 adalah nomor atom. Yang kita pakai adalah nomor atomnya. Berarti konfigurasi elektronnya sama dengan 2 itu di kulit K, kemudian 4 sisanya adalah kulit terluar, itu adalah 4. Berarti elektron terluarnya adalah 4. Dengan demikian jawabannya adalah B pada soal tersebut. Kita lanjut soal berikutnya. Dua atom atau lebih yang sama ataupun yang berbeda jenis jika bergabung akan membentuk. Ini sudah kita bahas pada soal nomor 2. Pertama, molekul, gabungan atau ikatan beberapa atoman unsur dan sebagainya. Molekul jika bergabung. Molekul dapat diartikan molekul adalah partikel terkecil dari suatu unsur atau senyawa. Tadi sudah kita bahas, ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Kita lanjut. Kemudian kita lihat, untuk menjawab soal tersebut kita harus tahu ciri-ciri senyawa. Ciri-cirinya itu ini dulu. Pertama, terbentuk dari 2 atom atau lebih unsur yang disusun secara reaksi kimia biasa ini. Pertama. Kedua, memiliki perbandingan komposisi yang tetap. Kita ambil contoh adalah H2O. Berarti H itu jumlahnya 2, O jumlahnya 1. Itu baru akan membentuk H2O. Kemudian sifat yang ketiga, kehilangan sifat zat asalnya jika sudah jadi senyawa. Yang keempat, bisa diuraikan secara kimia tetapi tidak bisa diuraikan secara fisika. Kita akan melihat mana yang harus kita pilih. Apakah kita memilih opsi pertama? Perhatikan pernyataan berikut. Dapat dipisahkan dengan cara kimia? Iya, itu berarti benar. Kemudian sifatnya lebih sederhana.
belum tentu. Ini berarti salah. Terbentuk dari perubahan kimia, bisa. Tersedia alam, mungkin bisa, tetapi yang kata kuncinya ada di nomor 5. Jadi jawabannya adalah 1, 3, 5, berarti adalah D. Ya, kita lanjut. Nah, ini sudah. Ya, kita lihat aja. Gambar ini di sini ada muatan negatif. Nah, kemudian ada muatan positif, ada tanpa bermuatan. Gambar model tersebut terdiri atas berapa jumlah elektron proton. Protonnya ada 1, 2, neutronnya ada 1, 2, elektronnya ada 1, 2. Berarti semuanya lah 2, 2, 2. Berarti jawabannya adalah D. Kita lanjut soal berikutnya. Sementara ini nggak kita bahas dulu. Kita lihat soal ini. Perhatikan gambar berikut. Ya, kita tidak tahu ini apakah protonnya yang mana, elektronnya yang mana. Tetapi kita berusaha untuk menguraikan dulu. Ya, kita tidak di soal ini kita tidak bisa melihat mana muatan positif, mana yang tidak bermuatan. Tetapi kata kunci yang bisa kita pegang adalah nomor 3. Nomor 3 itu jelas elektron. Nomor 3 itu adalah elektron karena dia bermuatan negatif. Oleh karena itu 1, 2, 3 kita ambil 3 adalah elektron, maka jawabannya adalah ini, adalah A. Lanjut. Perhatikan pernyataan berikut ini. Nah, atom kita lihat. Atom dari A1, atom dari unsur yang berbeda. 2, mempunyai nomor atom berbeda. Yang 3, mempunyai jumlah nomor massa yang berbeda. 4, mempunyai jumlah nomor massa yang sama. Pernyataan tersebut mengenai isobar. Berarti yang ditanyakan adalah isobar. Sebelum kita membahas isobar, kita harus tahu pengertian yang lain. Kita mengenal isotop, kemudian isoton, kita mengenal juga istilah isobar. Kita mulai dengan isotop. Isotop adalah atom-atom yang memiliki nomor atom sama tetapi berbeda nomor massanya. Nomor atomnya sama, berbeda massanya. Ini nomor massa, nomor massa, nomor massa. Nomor massanya berbeda, tetapi yang sama adalah nomor atomnya. Berarti yang bawah nomor atom, nomor atom, nomor atom. Kemudian 23 Na dengan nomor massa 23, nomor atom 11. Kemudian ini juga masih Na, nomor massanya 24, nomor atomnya adalah 12. Berarti karena nomor atomnya sama, kita sebut dengan istilah isotop. Lanjut berikutnya adalah isoton. Adalah atom yang mempunyai nomor atom dan nomor massa berbeda, tetapi jumlah neutronnya sama. Jadi untuk isoton, nomor massa maupun nomor atomnya berbeda. Ya, tetapi jumlah neutronnya sama. Kita lihat. Na dengan nomor massa 23 dan nomor atom 11. Sedangkan Mg dengan nomor massa 24, nomor atom 12. Ingat, nomor massanya berbeda, nomor atomnya juga berbeda. Tetapi kalau kita hitung jumlah neutronnya, maka untuk Na sama dengan 23 dikurangi 11, ketemunya adalah 12. Sedangkan untuk Mg, nomor massanya 24 dikurangi 12, ketemunya juga 12 juga. Ini adalah contoh dari contoh dari isoton, maaf. Kemudian yang ditanyakan isobar adalah atom yang punya nomor atom berbeda tetapi memiliki nomor massa yang sama. Ingat, yang sama adalah A-nya, bukan Z-nya. Kita lihat. Na nomor massanya 24, nomor atomnya 11. Kemudian Mg nomor massanya 24, nomor atomnya 12. Ini yang sama adalah nomor massanya. Karena sama nomor massanya sama-sama 12, maka Na dan Mg
Untuk nomor massa 24 kita nama dengan istilah isobar. Jadi jawaban yang benar kita lihat dulu. Atom unsur berbeda, ya, berbeda. Mempunyai nomor atom berbeda, nomor atomnya untuk isobar berbeda. Oke, nomor 2 betul. Mempunyai jumlah nomor massa yang berbeda, nomor massa ini salah. Kemudian mempunyai jumlah nomor massa yang sama, benar. Berarti yang benar 1, 2, 4. Jawabannya adalah D. Kita lanjut soal berikutnya. Ini masih juga sama, pertanyaannya sama. Langsung bisa kita jawab. Isobar yang sama adalah nomor massanya dan nomor massanya. Berarti 1 dan 1, 2 dan 4. 2 dan 4 jawabannya adalah D. Iya, sudah. Kita lihat, masih ada pertanyaan. Apa yang dimaksud ikatan kovalen tunggal? Sebutkan contohnya. Berarti pertanyaannya, apa itu pengertian ikatan kovalen tunggal? Kemudian kalian diminta menyebutkan contohnya. Yuk, ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom yang berikatan. Ikatan kovalen terjadi akibat ketidakmampuan salah satu atom yang akan berikatan untuk melepaskan elektron. Dan hal ini terjadi pada atom-atom non-logam. Jenis-jenis ikatan kovalen, jenis-jenisnya itu ada dua. Yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal, kemudian yang kedua adalah ikatan kovalen rangkap. Ingat, pertanyaannya adalah ikatan kovalen tunggal. Kita coba. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama-sama sepasang elektron. Setiap atom memberikan satu elektron untuk digunakan secara bersama-sama. Pemakaian bersama pasangan elektron pada ikatan kovalen dapat digambarkan melalui struktur Lewis. Lewisnya seperti ini. Sebagai contoh, ikatan kovalen tunggal pada CH4. Ingat, contohnya ikatan kovalen tunggal pada CH4. Atom C memiliki konfigurasi 24, berarti elektron valensinya adalah 4. Sedangkan atom H adalah 1. Ke elektron valensinya berarti sama dengan 1. Jadi struktur Lewisnya sebagai berikut. Kita lihat, ini struktur Lewisnya. Kita lanjut lagi. Untuk mencapai kestabilan, atom C cenderung menerima 4 elektron, sedangkan atom H cenderung menerima 1 elektron. Atom C dapat berikatan dengan atom H dengan cara pemakaian elektron bersama, sehingga terbentuk seperti ini. Dan struktur kovalen tunggal yang terbentuk dapat diteruskan sebagai berikut. Ini penulisannya seperti ini. Jadi mempunyai 4 tangan. Kita lanjut nomor berikutnya, ini mungkin nomor terakhir. Salah satu atom yang ada di dalam litium, jika dibuat model atom, maka akan tampak seperti yang terlihat pada gambar berikut. Litium dalam kehidupan sehari-hari banyak dimanfaatkan untuk bahan pembuatan baterai, keramik, gelas, alat elektronika, dan bahan bakar roket. Berdasarkan pada model atom di atas, bagaimana lambang atom litium yang tepat? Ingat, kita lihat dulu. Yuk, kita akan melihat komposisinya. Di sini ada 2 kulit, yaitu kulit K dan L. Kulit K dan L ya, ada 2 kulit. Ini K, ini maksimal ada 2, L maksimal adalah 8. Kemudian kita melihat ada berapa elektron di sini? Elektronnya 1, 2, 3. Ada 3 elektron. Ada berapa proton? 1, 2, 3. Neutron pun juga ada 3. Dengan demikian jumlah protonnya 3, jumlah neutronnya juga 3, jumlah elektronnya juga 3. Padahal kalau kita kembali lambang suatu atom, lambangnya ini X, ini lambang atom. Kemudian A adalah nomor massa,
Kemudian Z adalah nomor atom. Nomor massa adalah proton ditambah neutron. Berarti proton tambah neutron ini ketemunya sama dengan 6. Nah, kemudian elektronnya sama dengan 3. Dengan demikian, kita sudah tahu. Ini loh, ketemunya sama dengan 6. Kemudian elektronnya berapa? Elektronnya sama dengan 3. Berarti lambang unsurnya adalah X. Kalau kita tulis berarti di sini X. Ini adalah berarti X itu litium. Maaf, ini litium. Kalau kita tuliskan seperti ini, litium dengan nomor massa 6 dan nomor atom 3. Anak-anak, itu soal yang bisa kita bahas bersama-sama. Mohon maaf, tetap semangat, jaga selalu kesehatan agar semuanya bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Kita akhiri, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.